Unboxing perlengkapan Haji Balda. Setiap perlengkapan akan dibungkus dengan kardus dan juga dengan plastik, tandanya masih baru. Kemudian disertai dengan cover aslinya yang berwarna abu-abu. Ini nanti tidak dipakai, hanya digunakan pada saat disimpan saja. Terdiri dari satu koper besar atau kita sebut dengan koper bagasi dengan 4 roda. Kemudian ada bisa dipanjang pendekin. Lalu pembukanya berada di bagian depan di atas. Ini membuat lebih efisien pada saat dibuka di dalam kamar hotel. Di dalamnya masih ada beranak lagi dengan koper cabin. Koper cabin berukuran 20 inch dengan cover berwarna abu-abu yang juga tidak dipakai. Pembuka di bagian atas, pengunci kombinasi angka di bagian atas, dan ini juga memudahkan kita untuk membukanya karena bukaannya tidak terbelah menjadi dua seperti ini. Kita cek apa aja yang ada di dalamnya. Setiap perlengkapan akan ada checklistnya dan juga ada panduan pengepakan barang jamaah haji untuk pria dan untuk wanita. Ini adalah tas kuning atau tas sendal. Kita biasa menyebut tas sendal, yang di dalamnya ada kompartemen untuk menyimpan barang berharga, resleting di bagian dalam. Kemudian di bagian belakangnya sudah disiapkan untuk disangkutkan di dalam di bagian handle koper seperti ini. Dan ini memudahkan agar barang yang kita bawa tidak mudah terjatuh. Sudah ada nama jamaahnya. Cara menggunakannya, tas ini akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, terutama pada saat melaksanakan tawaf, sa'i, dan juga ketika melontar jumroh serta mabit di Mina maupun di Arafah. Kita checklist dulu tas sendal. Setelah itu kita buka lagi. Ada tas ransel. Tas ini nanti akan digunakan untuk keperluan sehari-hari ketika kita menginap di Arafah maupun di Mina. Kompartemennya banyak dan muatannya juga banyak. Mohon diingat pada saat menutup dipastikan agar resleting ini tidak berada di atas karena sangat mudah tergeser, jadi mohon supaya resletingnya berada di samping. Ya, nih resleting seperti ini nanti harus berada di samping karena kalau berada di atas akan mudah untuk terbuka kembali. Ini bisa disandangkan seperti ini. Dan sudah dilengkapi dengan nama. Kita checklist sekarang tas ransel atau body pack. Dan masih ada tas lagi. Tas ini berfungsi ganda. Ini adalah tas lempang sekaligus juga tas pinggang yang akan dipakai sehari-hari untuk menempatkan handphone, dompet, kemudian juga kunci kamar dan obat-obatan
pribadi yang diperlukan. Tapi mohon diingat untuk tidak menggunakan tas ini pada saat tawaf dan sa'i. Karena ketika berada di kepadatan, sangat rawan untuk ditarik, sangat rawan untuk dibuka. Jadi walaupun di depan Ka'bah, di putaran tawaf, di sana juga rawan terjadi pencurian. Tas selempang sudah ada. Kemudian selanjutnya adalah sendal. Sendal ini memang didesain khusus, dicarikan yang ringan karena ini nanti akan masuk di dalam tas sendal ini pada saat kita melaksanakan tawaf. Jadi dia tipis dan ringan, masuk di dalam tas ini tidak akan memberatkan dan tidak akan membuat tasnya terlalu menggelembung. Lalu sendal ini juga dibuat sesimpel mungkin untuk memudahkan jamaah ketika masuk ke dalam masjid ataupun keluar dari masjid. Kita tidak ribet dengan tali ataupun ikatan sandal. Jadi tinggal dibuka, langsung diambil, ditaruh di dalam tas sendal, dan pada saat kita keluar juga tinggal taruh, langsung digunakan. Karena nanti kita akan berada di kerumunan orang yang sangat banyak, karena kalau kita mengikat lagi sendal ataupun sepatu kita, dikhawatirkan kita akan terdorong-dorong oleh jamaah. Kemudian ada t-shirt. T-shirt balda sama, diberikan setiap jamaah 3 lembar karena akan digunakan selama 3 hari berturut-turut, dan selama 3 hari itu jamaah tidak punya kesempatan untuk mencuci t-shirt ini. T-shirt ini akan digunakan pada hari pertama jumroh, hari kedua jumroh, dan hari ketiga jumroh. Ada 3, sudah ada namanya masing-masing. Dan ketiga t-shirt ini nanti akan dipairingkan dengan celana berwarna putih dan warna biru yang akan dijadwalkan nanti pemakaiannya di setiap kesempatan untuk jumroh. Hari pertama biasanya putih dengan kuning, hari kedua biru dengan kuning, dan hari ketiga kembali putih dengan kuning. Kemudian juga ada kerudung balda. Kerudungnya ada 2 macam, yaitu kerudung warna biru dan kerudung warna kuning. Ini juga nanti akan digunakan pada saat keberangkatan dan juga di momen-momen yang lain yang akan dijadwalkan di dalam jadwal pemakaian seragam balda. Setelah itu, kita akan menemukan mukena traveling. Mukena traveling ini terdiri dari atas dan bawah. Jadi atas dan bawah yang akan banyak digunakan, dan insya Allah sudah didesain dengan seminimal mungkin, senyaman mungkin, adem bahannya, dan juga sudah ada namanya masing-masing. Jadi jangan khawatir akan tertukar ketika kita berada di satu kamar bersama-sama menggunakan mukenahnya. Nah, ini adalah mukena traveling, sudah ada namanya. Ini adalah bagian atas dan yang ini bagian bawah. Mukena yang bagian atas ini akan lebih sering kita gunakan sehari-hari selama berada di Masjidil Haram. Dan kita tambahkan 1 mukena atasan aja yang tanpa bawahan. Ini juga akan sering kita gunakan untuk sehari-hari sholat dan ibadah di Masjidil Haram. Biasanya kalau jamaah wanita akan diminta untuk banyak-banyak membawa kaos kaki. Dan kami menyarankan kaos kaki yang dipakai bukan kaos kaki wudhu. Karena kaos kaki wudhu di bagian bawahnya terbuka. Kalau dipakai untuk jalan, ada ganjalan. Sementara kalau bukaannya berada di bagian atas ketika sholat, biasanya akan ada bukaan. Nah, ini kita menghindari terbuka, jadi kita menggunakan kaos kaki yang bisa sekali pakai karena harganya cukup murah, karena kita tidak mungkin untuk mencuci kaos kaki setiap hari. Dan biasanya kalau kaos kaki sudah dipakai selama tawaf dan sa'i, akan sangat sudah dibersihkan. Nanti setiap jamaah mendapatkan 3, tapi kami sarankan untuk setiap jamaah membawa paling tidak 20 pasang. Kemudian ada sajadah balda. Sajadah ini juga didesain tahan air
kemudian dengan ukuran yang pas, karena mengingat di tenda Mina maupun di tenda Arafah, ukuran adalah bagian yang sangat penting. Jadi jamaah tidak bisa membawa sajadah yang sangat lebar kemudian memakan hak temannya. Jadi semuanya akan menggunakan sajadah dengan ukuran yang sama supaya nanti bisa memastikan ibadahnya nyaman tanpa berusaha untuk menggunakan area orang lain. Setelah itu ada toiletry bag. Toiletry bag ini juga akan sangat bermanfaat pada saat kita di toilet Arafah maupun di toilet Mina, karena tempatnya yang sangat sempit. Jadi ini memang didesain secara khusus untuk bisa digantungkan di penggantung es yang juga akan kita bagikan. Ini adalah gantungan es. Gantungan es ini nanti biasanya akan disangkutkan di pintu, karena kebanyakan toilet di Mina maupun di Arafah tidak ada gantungannya. Jadi kalaupun ada sangat minim, jadi kita menganalogikan tidak ada, maka ini bisa dicantelkan di pintunya. Kemudian toiletry bag ini juga ada bagian untuk hanging ya, seperti hanger yang bisa disangkutkan di bagian ini ataupun di dalamnya. Nah, seperti ini bisa digantung di toilet. Juga sekaligus gantungan es ini akan sangat bermanfaat pada saat kita berada di tenda Mina. Kamar mandi yang sangat sempit membuat showernya airnya mengalir kemana-mana. Jadi kalau kita memiliki kebutuhan untuk mandi ataupun buang air kecil atau buang air besar di dalam toilet Mina, maka pakaian yang kita kenakan, pakaian ihram atau mungkin pakaian yang kita pakai untuk jumroh, bisa kita lepas dan diletakkan di dalam tas ini supaya tidak terkena cipratan air. Baru kemudian nanti digantungkan lagi di sini bersama dengan keperluan yang lainnya. Kalau nanti kita terlupa, ketinggalan di dalam tenda, jamaah lain akan tahu bahwa ini adalah punyanya jamaah baldah. Insya Allah akan kembali. Mudah-mudahan nggak ada yang sampai tertinggal. Setiap jamaah akan diberikan 3 lembar kantong kresek ini. Mohon untuk dibawa dan tidak ditinggal di rumah, karena ini nanti akan sangat bermanfaat sekali. Setelah itu jamaah juga akan dibekali dengan topi. Topi ini akan digunakan selama proses lontar jumroh atau mabit kita dalam perjalanan dari hotel di Aziziyah menuju ke Mina. Biasanya cuacanya sangat panas dan di topi ini juga sudah disertakan dengan tali pengikat supaya tidak mudah terbang. Kemudian jamaah wanita itu juga diberikan sarung tangan. Ini hanya untuk jamaah wanita, termasuk kaos kaki tadi hanya untuk jamaah wanita. Sarung tangan ihram ini ada 2 macam, berwarna putih dan berwarna hitam. Insya Allah ini sudah cukup. Kalau satu kita pakai, yang satunya bisa dicuci. Jamaah baldah juga akan dilengkapi dengan hanger. Hangernya terbuat dari bahan kawat, memudahkan kita untuk membelokkan bagian atasnya kalau misalkan tidak ada tempat untuk menggantung. Seperti ini. Dan ini cukup ringan. Kalau mau tambah silakan bawa sendiri, tapi insya Allah cukup dengan 3 yang diberikan oleh baldah. Kemudian juga dilengkapi dengan kantong laundry dan kantong batu. Tim baldah akan menginformasikan fasilitas laundry biasanya 2 kali di Mekah, kemudian 1 kali di Aziziyah. Dengan menggunakan tas laundry ini cukup besar, tapi mohon dipisahkan laundry yang berwarna putih dan yang tidak berwarna putih, karena kalau di Arab laundrynya itu adalah laundry ala kadarnya, bukan laundry hotel. Jadi kadang-kadang mereka tidak bisa membedakan putih dengan yang lainnya digabung menjadi satu, makanya lebih baik kita membedakan. Sudah ada namanya, nanti tinggal dituliskan nomor kamarnya berapa. Kemudian ini ada kecil juga disertakan di sini, ngaruh ya. Ini adalah kantong batu.
yang akan dipakai untuk melontar jumroh setiap harinya dan diisi batu yang akan disiapkan oleh tim Balda. Kami juga menyertakan sewing kit atau alat jahit darurat yang biasanya akan digunakan oleh jamaah wanita. Insya Allah cukup lengkap walaupun kecil. Ada kancingnya. Kemudian ini buku doa. Buku doa setebal ini jamaah tidak harus hafal karena insya Allah kami juga menyediakan TGS. Jadi cukup dipelajari supaya pada saat nanti mutawif membaca, memimpin pada saat kita tawaf dan sa'i, kita bisa mengikutinya. Dan yang terakhir di dalam koper ini adalah tumbler atau botol minuman. Ini dituliskan botol minuman. Cukup tahan panas, jadi kalau misalkan nggak menghendaki panas banget harus dicampur. Kalau enggak kita minumnya panas banget, dan sudah ada namanya masing-masing. Inilah unboxing perlengkapan jamaah Haji Balda, khususnya untuk jamaah wanita. Selamat melaksanakan ibadah haji bersama Balda.